Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia Nur Komarina. Dengan NIM akhir 032 ingin menayangkan video yang telah saya buat, yaitu video strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya buat yaitu strategi pembelajaran kooperatif script. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dida Nurhamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, kepada ketua kelas, ayo disiapkan. Oke, sekarang dilihat kanan kirinya temannya ada yang tidak masuk tidak? Bagus, kelas ini semuanya masuk, semuanya ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, ada yang ingat kemarin kita membahas mengenai apa? Good job Andin, kemarin kita telah belajar mengenai teks fabel. Ayo, siapa yang tahu teks fabel itu mengenai apa sih yang sudah dijelaskan kemarin? Benar Andi, teks fabel itu menceritakan teks fiksi yang di dalamnya menceritakan hewan. Namun di dalam teks tersebut terdapat pesan moral yang dapat kita ambil. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks hasil observasi. Teks observasi adalah teks yang di dalamnya menceritakan mengenai fakta-fakta tentang suatu objek. Contohnya, dalam teks tersebut kita membahas mengenai motor. Maka di dalam teks tersebut tentu saja ada definisinya, ada macam-macam dan manfaat. Selanjutnya, apa saja sih struktur teks observasi itu? Struktur teks observasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Di dalam pernyataan umum terdapat isi di dalamnya yang menjelaskan mengenai definisi dari suatu objek tersebut. Misalnya, jika kita menulis teks observasi mengenai motor, maka di dalamnya terdapat pengertian atau definisi dari motor. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah inti dari hasil observasi tersebut yang di dalamnya berisi tentang fakta-fakta mengenai apa sih dari objek tersebut. Contohnya, jika kita menulis teks observasi mengenai motor, maka di dalam deskripsi bagian bisa diisi dengan jenis-jenis motor dan contohnya. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat terdiri dari manfaat-manfaat dari suatu objek yang ditulis. Contohnya, jika kita menuliskan teks observasi mengenai motor tersebut, maka di dalam deskripsi bagian terdapat manfaat-manfaat dari motornya. Nah, di dalam 3 struktur itu masih ada satu struktur lagi, namun tidak semua teks observasi di dalamnya terdapat kesimpulan. Kesimpulan di sini biasanya berisi mengenai hal-hal yang sudah dijelaskan di dalam paragraf di atasnya. Mengerti teman-teman? Sebelum kita
mengerjakan tugas dan Ibu akan menjelaskan tugasnya. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu supaya kalian ceria kembali, semangat kembali. Ikuti Ibu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, kalian sudah semangat dan Ibu akan menjelaskan tugas untuk kalian semua. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian diminta untuk menentukan struktur dari teks observasi yang Ibu berikan. Waktunya selama 30 menit. Nanti jika sudah selesai, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk maju ke depan. Siapa yang sudah selesai? Sekarang yang sudah selesai, Ibu persilakan maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan pertama? Boleh. Ayo, Acong dan Kalen silakan maju ke depan. Sekarang kalian tentukan siapa yang ingin menjadi pembaca dan siapa yang ingin menjadi pendengar. Nanti yang menjadi pendengar akan menjadi pembaca dan yang menjadi pembaca akan menjadi pendengar. Sekarang kalian tentukan siapa yang ingin menjadi pembaca dan siapa yang ingin menjadi pendengar. Nanti yang menjadi pendengar akan menjadi pembaca dan yang menjadi pembaca akan menjadi pendengar. Pengertian umum berada di tempat paragraf 1 yang penjelasan umum tentang pantai seperti defini dan gambaran umum pantai. Deskripsi bagian ada pada paragraf 2 yang berisi penjelasan jenis pantai secara khusus beserta contohnya. Deskripsi manfaat terdapat di paragraf 3 yang berisi tentang manfaat pantai. Karena Acong yang telah menjadi pembaca pertama dan kalian menjadi pendengar, sekarang kalian bertukar peran supaya wawasan kita mengenai struktur bagian hasil observasi menjadi lebih lengkap. Saya menemukan apa yang belum disebutkan pada Acong, yaitu kesimpulan pada paragraf keempat atau paragraf terakhir, di mana paragraf tersebut berisi ringkasan singkat tentang apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Beri tepuk tangan kepada teman kalian karena jawabannya sudah benar dan lengkap, bahwa paragraf pertama itu termasuk ke dalam pernyataan umum karena di dalamnya menjelaskan definisi pantai. Paragraf kedua termasuk ke dalam deskripsi bagian, di dalamnya menjelaskan jenis-jenis pantai dan contohnya. Paragraf ketiga termasuk ke dalam deskripsi manfaat yang menjelaskan manfaat-manfaat dari pantai. Paragraf keempat termasuk kesimpulan karena di dalamnya menjelaskan sedikit mengenai apa itu pantai, jenis dan manfaatnya. Oke anak-anak, karena kita sudah di penghujung waktu, Ibu cukupkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini mengenai teks hasil observasi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas dipersilakan untuk bermimpin doa. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.